Mas, kalau jenengan nama siapa Mas? Selamat. Mas Selamat, saya jelaskan Mas, itu kejadiannya jam berapa, gimana Mas? Itu kejadian tadi udah ada di malam, itu tanah udah kayak goyang gitu loh, gerak. Terus ya kejadiannya yang pasti itu habis mau sahur, itu tanah itu udah nggak sejajar. Itu udah gerak terus jam 6.30, jam 6.30, 7 atau jam 6 itu baru tanah goyang. Itu awalnya ngerasain gerak gitu Mas? Jam berapa itu? Itu tadi sahur. Oh, pas. Menit gerak. Kan mau sahur jam 2:30. Sebelumnya ada tanda-tanda keretakan nggak Mas? Ada. Jadi tanah udah mulai nggak rata, ya udah sarana ada jarak lah, berapa senti gitu. Mas, kalau di sini sudah berapa kali yang terjadi sebelumnya? Itu pernah sekali, sini baru kali ini. Saya urutan sini. Kalau rumah jenengan kena apa Mas? Kena cuma dampak depan aja. Bagian depan? Depan sama belakang, sana kena ibu di kamar mandi sama dapur. Sama buat tempat itu cuci piring. Sejak malam Mas? Malam. Itu mulai retaan malam. Kemarin kan hujan lah itu, sore lah. Ini keluarga diungsikan apa? Oh, diungsikan dulu nggih. Dari pihak kanu gimana? Kelurahan cuma bilang mau diungsikan di sini apa di galeri. Tapi kan kita kalau di galeri kan tuh kayak galeri. Terus kita minta di sebelah, sementara di belakang rumah. Oh, sebelah. Oke. Dengan siapa Bu? Lisyawati. Bu, ini kan Ibu ngungsi, terus gimana? Ini ngungsinya kemana dan gimana? Sementara di sini dulu Pak, biar tenang. Di sini itu masih maksudnya di rumahnya Ibu Yaya. Tetangga ya Bu ya? Iya. Berapa orang satu rumah yang ngungsi? 12. Satu rumah 12 orang. Ngungsinya tidurnya nanti gimana Bu? Belum tahu Pak, masih menenangkan diri dulu. Masih shock soalnya, belum mikir. Tadi pas saat kejadian di longsor itu Ibu di rumah sama keluarga? Sudah di sini. Kejadiannya pagi. Tapi sudah dari tadi malam itu Pak sudah waspada. Sudah tidak tidur dari tadi malam. Sudah gerak tanahnya. Parahnya habis subuh tadi. Tanahnya gerak. Terus ini stadionnya nanti gimana Bu? Belum tahu Mas. Belum tahu. Tadi pemeriksaannya sama siapa Bu? Dari Puskesmas Candi. Puskesmas Candi. Keluhannya apa Bu jenengan? Ya semua pada shock Pak. Tensinya tinggi semua ya. Ayo Pepe ini Pepe. Ini ngungsi sama siapa aja Bu? Keluarga. Berapa keluarga? Keluarga besar itu ada 5 kakak. Yang karena itu ada 5 kakak. Yang ini keluarga saya semua. Kakak, adik, ibu, dan anak-anak. Total berapa orang yang ngungsi itu? Satu keluarga? 12 sama 4, 16 orang. Itu satu rumah ya Bu? Enggak, yang satu sebelahnya. Tapi keluarga semua? Iya, keluarga ya. Yang satunya bayi. Tinggal di sini udah lama itu? Udah. Berapa tahun? Ini asli sini. Kalau saya 17 tahun. 18 tahun. Longsor baru pertama ini? Iya, baru pertama yang. Terus ini harapannya gimana Bu? Ya cepat diperbaiki Pak, biar kami bisa tinggal lagi. Mau lebaran? Enggak sih, enggak mikir lebaran Pak. Enggak mikir lebaran, masih shock. Opornya belum buat ibu. Enggak, yang penting kita selamat. Alhamdulillah. Kesini aja tadi ngungsinya cuma badan sama surat-surat penting aja. Yang lain enggak dipikir. Iyalah, barang-barangnya masih di rumah saya. Alhamdulillah. Sudah ya Pak, wawancaranya. Iya, matur nuwun Bu. Maaf ya Bu ya Bu. Terima kasih. Burung. Selesai. Oh, udah. Nanti bilang Pak RT aja. Khawatir kalau cuma di ujung gitu Pak. Di bawah itu Bang, bawah. Kita ikat di atas itu Pak. Oh iya, penting nggak sampai air turun Bang. Jadi biar airnya ke sana gitu. Enggak masuk.
kena terus itu kemarin itu kan. Sama sebelah timur. Kalau yang seperti itu Pak. Ya, kalau kemarin. Iya. Kuat. Iya, itu kotak-kotak. Ada burnya, di bur. Siapa yang itu? Tapi enggak di bur itu. Habis Bisa nanti panjang apa namanya? akan menindaklanjuti longsor ini Mas? Atau Ya gimana? pasti, untuk menindaklanjuti pasti ini yang sudah kita lakukan penanganan sementara untuk mencegah longsoran ini lebih parah dan mencegah lokasi baru Pak. Itu nantinya gimana Mas dari Jasa Marga Mas? Akan dibuat taut atau gimana? Itu nanti kita cek dulu ya Pak ya, kita kaji dulu karena penanganan permanen itu ada banyak jenisnya gitu. Yang mana yang lebih tepat karena ini kan terkait dengan di sini sudah ada rumah warga, kemudian kita juga bekerja di di masa libur Lebaran gitu. Yang mana nanti yang memungkinkan intinya yang terbaik gitu. Oh, berarti langkah sementara pemasangan terpal ini dulu dari Jasa Marga ya? Pemasangan terpal sama nanti mungkin ada opsi lain kita pasang cerucuk bambu sama pemberat pasir yang dimasukkan ke karung, kemudian kita tata di lokasi yang sudah longsor untuk menahan tanah ini supaya nggak lebih longsor lagi gitu. Kalau ini masih tanggung jawabnya Jasa Marga atau enggak sih Mas sebenarnya Mas? Sebetulnya ini kita perlu pastikan lagi ya, apakah jalan ini tuh masih masuk lahannya warga Jasa Marga atau tidak gitu. Ini kita harus cek lagi Pak. Dengan siapa Mas? Saya Doni. Doni siapa? Doni Sugiarto. Sebagai apa? Kami dari Jasa Marga Toll Road Maintenance. Selaku apa? Jabatannya apa Mas? DCA. DCA itu apa? Deputi Koordinator Area. Oke. Terima Dari 5 itu tadi malam kami mendapat laporan dari warga kelihatannya ada penurunan tanah tapi belum ada retakan. Nah terus kami antisipasi warga coba kami cek di TKP, ternyata jam 10 itu penurunan sudah turun 5 cm, ada retakan dan ada retakan. Nah kami waspadai warga jangan sampai lengah. Ini karena ini kelihatannya kok tanahnya semakin dalam. Jam 11 malam itu retakannya tambah parah. Kebetulan warga juga sudah pada siaga. Tadi pagi habis subuh kelihatan tanahnya sudah turun banget. Kurang lebih jam 6-an itu ada longsoran kecil yang ke sebelah selatan. Pas jam 6.30 terjadi longsoran besar sampai saat ini. Ini kalau di sepanjang jalan tol. Kebetulan ini kita yang paling terakhir kemarin sebelahnya itu barusan diperbaiki. Ada longsoran yang sebelah selatannya itu barusan diperbaiki dari Jasa Marga. Nah, baru sekarang ini yang tempat kita. Barusan belum ada 1 tahun. Pak, untuk yang warga yang itu kan ada rumahnya sudah di pinggiran longsor, mereka mengungsinya ke tetangga atau bagaimana? Untuk sementara ini kita amankan mengungsi di tetangga sebelah, dan kemungkinan nanti kami koordinasi dengan BPD untuk penempatan warga nanti di mana? RT berapa? RT 09 dan 5 Kelurahan Karanganyar. Kelurahan Karanganyar. Jadi untuk kejadian longsor ini terjadi tadi pagi ya, sekitar jam 6 sampai jam 7. Iya. Untuk retakannya memang waktu sahur tadi sudah mulai retak, kemudian untuk jatuhnya memang pas tadi sekitar jam 6 sampai jam 7. Untuk penyebabnya apa ya Pak? Untuk penyebabnya ini kebetulan ada dari yang punya lahan nih Pak ya, dari Jasa Marga. Kalau penyebabnya secara jelas kita juga nggak tahu, mungkin karena curah hujan atau apa. Nanti itu lebih jelasnya biar dari untuk Jasa Marga selaku pemilik lahan. Untuk warga yang terdampak berapa dan yang mengungsi berapa Pak? Untuk warga terdampak sementara ada 5 KK, kemudian ada sekitar 16 jiwa. Dan saat ini sudah kita ungsikan. Sebagai tindakan pertama dari kami adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi mereka. Setelah kami undang dari Puskesmas tadi, mereka sudah diperiksa
kemungkinan mungkin shock atau gimana yang kejadian ini, dan ini masih ada pemeriksaan sebanyak. Kalau rumah yang jiwa ya. Kalau rumah yang mengalami kerusakan, Pak? Rumah kerusakan memang tidak mengalami kerusakan, tapi kita khawatirkan karena depannya sudah retak, jadi kita ujikan. Antisipasi ini kan apa Pak ini, Pak? Jadi dari kami sudah menghubungi pemilik lahan, dalam hal ini pihak Jasa Marga, dan sudah ditinjau secara teknis. Nanti akan sampaikan secara teknis dari Jasa Marga, ada bagian teknis ya. Kemudian kita juga mengajukan dari Disperkin Kota Semarang juga. Ini lahannya ini lahan Jasa Marga nih Pak? Jasa Marga, ini sebelah Jasa Marga. Yang longsor ini Jasa Marga. Yang mengelola Jasa Marga. Siap.